semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh bahasa ibu terhadap kemampuan berbicara bahasa Indonesia. Mulai dari pengertian bahasa ibu, bagaimana bahasa ibu mempengaruhi cara seseorang berbicara Indonesia, hingga manfaat dan tantangannya. Yuk kita mulai. Apa itu bahasa ibu? Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dipelajari seorang anak sejak kecil. Biasanya dari orang tua atau lingkungan terdekatnya. Contohnya bahasa Jawa, Sunda, Melayu Palembang, Batak, Minangkabau, dan lain-lain. Bahasa ibu melekat kuat karena digunakan sejak lahir sehingga membentuk cara seseorang berpikir dan berbicara. Secara umum, bahasa ibu sering berupa bahasa daerah, tetapi tidak selalu sama. Jika seseorang lahir dan tumbuh di lingkungan berbahasa daerah, maka bahasa ibunya adalah bahasa daerah. Tapi jika sejak kecil ia justru memakai bahasa Indonesia di rumah, maka bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa ibu. Kesimpulannya, bahasa ibu adalah bahasa pertama seseorang. Bahasa daerah adalah bahasa lokal suatu suku atau daerah. Dua hal ini bisa sama, tapi bisa juga berbeda. Pengaruh bahasa ibu terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Bahasa ibu memiliki dua jenis pengaruh terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Yang pertama ada pengaruh positif, mempermudah pembelajaran bahasa Indonesia. Anak yang menguasai bahasa ibunya dengan baik cenderung lebih mudah memahami struktur bahasa Indonesia, karena otaknya terbiasa memproses sejak kecil. Yang kedua ada memperkaya kosakata dan keterampilan berbahasa. Itu penguasaan lebih dari suatu bahasa membuat otak lebih fleksibel dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang ketiga ada meningkatkan kepekaan bahasa seseorang yang terbiasa memakai bahasa ibu, biasanya lebih sensitif terhadap bunyi, intonasi, dan makna, sehingga memudahkan memahami variasi bahasa Indonesia. Selanjutnya ada pengaruh negatif atau tantangannya. Yang pertama ada interferensi bahasa ibu. Pengaruh bahasa daerah sering terbawa ke bahasa Indonesia. Misalnya, logat atau struktur kalimat yang berbeda sehingga membuat pengucapan kurang standar. Yang kedua, kesalahan tata bahasa. Beberapa pola bahasa daerah berbeda dengan kaidah bahasa Indonesia sehingga membuat anak sering menyamakan keduanya. Selanjutnya yang terakhir itu ada penggunaan bahasa campuran. Banyak anak memakai bahasa Indonesia yang sudah terpengaruh dialek daerah yang kadang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia baku. Upaya mengatasi dampak negatif. Supaya pengaruh bahasa ibu tidak mengganggu kemampuan bahasa Indonesia, beberapa langkah dapat dilakukan, seperti membiasakan membaca buku dan teks berbahasa Indonesia yang baku, belajar menggunakan kosakata baku untuk percakapan yang formal, atau berlatih berbicara menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi resmi. Guru dan orang tua dapat memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Menggunakan bahasa ibu pada situasi yang tepat dan bahasa Indonesia pada konteks formal. Adapun beberapa manfaat bahasa ibu di kehidupan sehari-hari, yaitu untuk identitas diri, kita tahu dari mana asal kita berasal dan asal budaya kita. Yang kedua, memperkuat hubungan keluarga. Bahasa ibu menciptakan kedekatan emosional dengan orang tua dan leluhur. Yang ketiga, mempermudah belajar bahasa lain. Banyak penelitian membuktikan bahwa anak yang kuat bahasa ibunya lebih mudah mempelajari bahasa kedua. Yang ketiga, melestarikan budaya. Bahasa adalah jembatan menuju tradisi, cerita, rakyat, dan nilai-nilai lokal. Dan yang terakhir, melatih cara berpikir, yaitu struktur bahasa ibu mempengaruhi cara seseorang memproses informasi. Baik, mungkin itulah pembahasan tentang pengaruh bahasa ibu terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya menjaga dan menggunakan bahasa ibu secara bijak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.